Setelah Prabowo dilantik, perhatian politik tidak mereda, justru babak baru dimulai. Salah satu tokoh sentral yang jadi sorotan, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Desakan agar ia dicopot makin kencang, tapi nyatanya ia tetap bertahan. Pertanyaannya kenapa? Salah satu pemicunya adalah dugaan keberpihakan Polri, terutama saat institusi ini menyatakan ijazah Jokowi identik dengan yang asli. Alih-alih meredakan kontroversi, publik justru makin curiga soal independensi Polri. Di bawah Sigit, kepercayaan terhadap netralitas Polri menurun. Ia tetap bertahan dan bahkan disebut-sebut bisa menjabat lebih lama dari masa pensiunnya di 2027. Pertanyaannya kenapa Sigit dipertahankan? Banyak analis melihat ini sebagai bagian dari politik Partai Coklat, istilah informal untuk menggambarkan peran polisi dalam mengamankan kekuasaan, termasuk Pilpres 2024. Listio Sigit dianggap loyalis Jokowi terakhir yang masih memegang peran penting di struktur negara dan keberadaannya mungkin menguntungkan kelangsungan kekuasaan politik tertentu. Bukti-bukti kekuatan polisi di birokrasi makin nyata. Posisi strategis di kementerian dan lembaga bahkan yang dulu tak pernah dijabat polisi, kini ditempati ex anak buah Sigit, termasuk posisi Sekjen DPD RI. Ini menimbulkan pertanyaan, apakah Polri masih sekedar penegak hukum atau sudah menjadi alat kekuasaan? Ada juga isu revisi Undang-Undang Polri yang bisa memperpanjang usia pensiun Kapolri. Jika revisi ini diarahkan untuk mempertahankan satu orang, maka kita sedang masuk fase personifikasi institusi yang bisa melemahkan demokrasi. Situasi ini makin kompleks karena Prabowo sendiri bisa jadi dikepung oleh barisan loyalis Jokowi yang justru mengamankan posisi dari dalam. Maka pertanyaannya, apakah Prabowo benar-benar punya ruang untuk mencopot Sigit? Tiga sikap publik yang paling penting. Pertama, sadari bahwa polisi adalah alat negara bukan alat kekuasaan. Kedua, suara sipil harus lebih nyaring jika aparat mulai dipolitisasi. Yang ketiga, waspadai revisi undang-undang yang berpotensi hanya untuk mempertahankan kekuasaan personal. Karena demokrasi bisa runtuh bukan lewat kudeta, tapi lewat diamnya rakyat saat hukum dipersonalisasi.